Setelah beberapa minggu bekerja sebagai office boy, Adit mulai merasa lebih nyaman dengan rutinitas barunya. Ia semakin dekat dengan teman-teman barunya, seperti Edi, Rina, dan Maya. Kehidupan di kantor yang awalnya terasa asing kini menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, semakin lama Adit bekerja, semakin ia menyadari bahwa ada sisi lain dari perusahaan tempat ia bekerja. Sebuah sisi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Sebuah sisi gelap yang menyembunyikan banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan citra perusahaan yang selama ini ia kenal. Suatu hari, Adit mendapatkan tugas untuk mengantarkan dokumen ke ruang rapat para eksekutif. Saat masuk, ia tidak sengaja mendengar percakapan yang cukup serius. Beberapa eksekutif perusahaan sedang membahas tentang pengurangan karyawan untuk meningkatkan profit perusahaan. Salah satu eksekutif mengatakan dengan tegas bahwa mereka perlu memangkas beberapa posisi, meskipun itu berarti banyak keluarga yang akan terdampak. Adit merasa terkejut. Selama ini, ia selalu mendengar cerita tentang bagaimana perusahaan ini tampak sukses dan peduli dengan kesejahteraan karyawan. Namun, percakapan ini menunjukkan sisi lain dari kenyataan, bahwa bagi sebagian orang, perusahaan ini hanya peduli pada angka dan keuntungan semata. Di kantor, Adit mulai mendengar berbagai gosip dan cerita dari rekan-rekan kerjanya tentang persaingan yang sengit di dalam perusahaan. Beberapa karyawan tampak berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian para atasan, bahkan dengan cara yang tidak etis. Ada yang saling menjatuhkan, mengadu domba, dan bahkan mencuri ide orang lain untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Edi, yang sudah lama bekerja di perusahaan, bercerita pada Adit tentang bagaimana dunia korporasi kadang memaksa orang untuk mengorbankan integritas mereka demi mendapatkan posisi yang lebih baik. Edi mengingatkan Adit bahwa tidak semua orang di perusahaan ini memiliki niat yang baik, dan kadang, orang-orang yang tampaknya sukses justru memiliki cara-cara licik untuk mencapainya. Adit merasa cemas dan mulai berpikir lebih dalam tentang perusahaan tempat ia bekerja. Dulu, ia menganggap perusahaan ini sebagai simbol kesuksesan dan profesionalisme, tapi sekarang, ia mulai melihat bahwa ada banyak hal yang salah di dalamnya. Hari-hari berlalu, dan Adit semakin sering melihat bagaimana karyawan di bagian bawah, seperti dirinya dan para pekerja dengan posisi lebih rendah, sering diperlakukan dengan tidak adil. Ada karyawan yang harus bekerja lembur tanpa mendapatkan kompensasi yang layak, dan mereka hanya bisa mengeluh diam-diam karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Adit mendengar cerita dari beberapa office boy lain yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan perusahaan, namun mereka merasa tidak punya pilihan selain terus bekerja. Adit teringat pada pertemuannya dengan Maya yang pernah mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan integritas adalah hal yang paling penting. Namun, Adit merasa semakin ragu. Bagaimana bisa mempertahankan integritas dalam perusahaan yang tampaknya hanya peduli pada keuntungan dan angka? Suatu sore, Adit dihadapkan pada sebuah keputusan sulit. Salah satu rekan kerjanya, Arif, mengajak Adit untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan, membocorkan dokumen penting yang bisa membantu Arif mendapatkan promosi lebih cepat. Arif memberi Adit iming-iming bahwa dengan melakukan hal itu, Adit juga bisa mendapatkan keuntungan, bahkan mungkin suatu hari nanti bisa dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Adit merasa terjebak. Di satu sisi, ia tahu bahwa apa yang diminta Arif adalah tindakan yang tidak etis, tetapi di sisi lain, ia mulai merasa tertekan. Ia sadar bahwa dunia kerja di perusahaan ini tidak semudah yang ia bayangkan, dan kadang-kadang, orang harus mengambil jalan pintas untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, Adit memutuskan untuk tidak mengikuti tawaran Arif. Meskipun ia merasa kesulitan, ia tahu bahwa integritas lebih penting daripada promosi yang diperoleh dengan cara yang salah. Adit memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan melanjutkan harinya dengan cara yang benar. Meskipun itu berarti ia harus bekerja lebih keras dan mungkin akan sulit mendapatkan perhatian atasan. Namun, tindakan Adit tidak tanpa konsekuensi. Beberapa hari setelahnya, Adit mendengar bahwa Arif berhasil mendapatkan promosi, dan dia merasa sedikit kecewa. Namun, Adit tidak menyerah. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini memang penuh dengan ketidakadilan, tetapi jika dia tetap teguh pada prinsipnya, ia bisa menciptakan perubahan, meskipun itu hanya dalam skala kecil. Adit duduk di ruangannya, memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi. Ia sadar bahwa perusahaan tempat ia bekerja bukanlah tempat yang sempurna, tetapi ia juga tahu bahwa dia harus berjuang untuk mempertahankan integritasnya, apapun yang terjadi. Mungkin, hanya dengan cara itu, ia bisa membuat sedikit perbedaan, bahkan jika itu hanya dengan cara bertahan di tengah dunia yang penuh ketidakadilan ini. Episode ini berakhir dengan Adit merenung di malam hari, merasa lebih kuat karena berhasil membuat keputusan yang benar meskipun dunia sekitarnya penuh dengan godaan untuk menyerah pada ketidakadilan. Adit tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan ia akan terus belajar tentang dunia ini, baik sisi gelap maupun terang.